ini kan dasarnya dari Pergub ya. Oke. Pergub yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja ini. Kalau memang nanti Pak PJ Group ini bisa melakukan revisi terhadap Pergub itu, ya kemungkinan besar kita akan ada harapan untuk ada perubahan kenaikan. Oke, poinnya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita hari ini kedatangan tamu, Ketua Aliansi Guru ASN Provinsi Banten. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast. Kita sapa dulu, ini ketuanya. Assalamualaikum Kang Tajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang ngajar ini, Bang? Iya. Ini menarik nih. Pak Guru kemudian bikin aliansi, bikin serikat, tapi tetap tidak mengganggu jam mengajarnya ya. Iya. Pak Ketua ngajar di SMA mana? Kalau mengajar di SMA 2 Kota Serang. Oh, SMA 2 negeri ya? Iya, SMA. Wah, favorit ini, Mas. Iya, favorit. Jadi kalau warga Kota Serang yang dekat dengan SMA N2 Kota Serang udah siap-siap bentar lagi PPDB ya? PPDB, betul. Sudah di launching soalnya kemarin. Betul, sudah di launching kemarin. Oke, tapi ini yang menjadi barang barunya. Biasanya kan kami para wartawan tahunya ada aliansi guru honorer. Iya. Ya kan, kemudian aliansi kepala sekolah SMA SMK swasta. Iya. Belum pernah dengar kami ada aliansi guru ASN. Iya, betul. Ini kita harus ulik dulu nih, Bang. Apa sesungguhnya organisasi ini dan sejak kapan? Ya, baik. Terima kasih Kang Sapro ya. Jadi memang aliansi guru ASN ini mulai ada itu di tahun 2017 awalnya. Wow, sebelum 2017. COVID ya? Iya, sebelum COVID. Jadi setelah kita masuk ke provinsi, kewenangan guru SMA, SMK, dan SKH itu awalnya. Jadi kita awalnya kumpul-kumpul diskusi. Waktu itu pertama di tahun 2017. Oke. Itu awal. Berarti Kang Tajri ini ketua yang keberapa? Kalau saya kebetulan ketua yang periode yang ketiga. Yang ketiga ya. Berapa tahun setiap periodenya? Nah, itu dia. Sama seperti yang lain ya. 5 tahun jadi Udah kayak kepala daerah ya? Betul, 5 tahun. Oke. Apa sesungguhnya yang ingin teman-teman aliansi guru ASN ini perjuangkan? Kalau bicara soal aliansi kan ini bicara sebuah wadah perhimpunan, tentu ingin memperjuangkan nilai-nilai. Betul. Apa sesungguhnya yang menjadi fokus aliansi guru ASN ini, Kang? Ya, yang jadi fokus kami sebetulnya adalah kita adalah mitra sebetulnya. Mitra dari Dinas Pendidikan Provinsi dan juga pemerintah provinsi. Jadi tujuan kita adalah untuk menjadi penyampai informasi-informasi mungkin yang belum sampai ke Dinas Pendidikan, atau juga belum sampai ke pemerintah provinsi. Nah, mungkin juga ada aspirasi-aspirasi yang belum sampai, itu kita menjadi wadah itu tadi. Tapi bukankah sudah ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ada PGRI, apa itu nggak cukup? Iya. Kalau PGRI itu kan otomatis semua guru itu masuk ke PGRI. Cuman kalau kita ini khusus ke guru yang statusnya ASN dan juga mungkin nanti akan bergabung juga P3K ya. Yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Khusus yang di SMA, SMK, dan SKH dan juga P3K. Yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Siap. Kalau strukturnya, apakah ada juga aliansi guru ASN di level kabupaten kota? Ya, kita kepengurusan itu mulai dari provinsi, terus ada di pengurus di kabupaten kota. Jadi ada ketua wilayah tiap kabupaten kota. Nah ini menarik. Iya. Apakah aliansi guru ASN ini hanya ada di Banten atau di provinsi lain juga ada? Betul. Jadi baru ada di Banten. Baru ada di Banten. Iya. Wah, pelopor ini ya. Iya, betul. Tapi kan kalau bicara soal
nama aliansi itu kan identik ini aliansi buruh, betul. aliansi pekerja. Iya. Apakah kemudian ini ada dewan pembinanya nggak? Ada, kebetulan ada. Apa langsung kepala dinas pendidikan kah? Belum. Kalau dengan kepala dinas pendidikan kebetulan kita memang belum terlalu nyambung ya. Karena memang sifat kita adalah organisasi yang eksternal sebetulnya. Oke. Kami sih memahami Pak Ketua kalau kemudian para guru ASN kemudian berhimpun di wadah aliansi guru ASN ini. Karena misalnya kalau masing-masing guru secara individu kan agak sulit momentumnya untuk mendiskusikan pendidikan ke lembaga atau ke dinas pendidikan. Tapi kalau berhimpun, beraliansi itu kan tidak mewakili pribadi, tapi mewakili lembaga. Berarti sudah diketahui nih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Iya, sebetulnya Dinas Pendidikan sudah mengetahui ya. Apalagi memang kita diskusi-diskusi ya. Sudah juga dibantu oleh media juga kan dimuat dan disampaikan. Sebetulnya Dinas Pendidikan sudah mengetahui. Saya pun agak penasaran nih Pak Ketua. Apa itu? Kami di profesi jurnalis tidak semua medianya mengizinkan dibentuk serikat pekerja media. Di beberapa media nasional ada beberapa yang mengizinkan, artinya bikin serikat pekerja atau aliansi pekerja media A. Beberapa ada yang nggak mengizinkan. Ini kalau bicara aliansi guru ASN ini, kayak sikap-sikap PGRI itu mengizinkan, merestui atau gimana tuh Bang? Iya. Seharusnya karena organisasi itu dijamin oleh undang-undang, tidak ada larangan ataupun tidak mengizinkan ya. Karena kita berkumpul itu kan ada dasar hukumnya, ada undang-undang kebebasan berpendapat, berserikat. Yang jelas kan untuk organisasi kan cukup 2 orang saja sudah bisa. Iya. Jadi saya perlu flashback ke zaman mahasiswa. Kalau kami kongres, ada calon yang kalah, biasanya dia membentuk organisasi tandingan. Ini bukan organisasi tandingan PGRI kan? Bukan. Jadi ini mitra. Ya, kita bermitra ya dengan PGRI, terus juga mungkin dengan IGI sama. Kita sudah punya poinnya. Jadi ini bukan PGRI Perjuangan. Bukan. Ini lokusnya berarti di diskusi di kemudian soal pendidikan. Termasuk juga kajian soal PPDB ini, Bang. Ya, kita juga termasuk ke situ diskusi-diskusi juga ya terkait PPDB yang memang sekarang sudah di depan mata ya. Gitu. Secara individu kan guru-guru di setiap sekolah pasti akan terlibat dalam proses PPDB, entah jadi panitianya. Betul. Kalau untuk posisi aliansi guru ASN ini bagaimana posisinya kalau di menghadapi proses PPDB 2024 ini? Kalau kita sebagian besar kan hanya secara individu ya masuk ke panitiaan ya. Kalau secara organisasi mungkin kita nanti akan memberikan masukan-masukan, catatan tentang PPDB juga ya. Yang mungkin sudah beberapa tahun ini juga sudah dilaksanakan dengan proses PPDB yang seperti sekarang. Siap. Kang Tajri, bicara dalam 2 tahun terakhir misalnya, PPDB di Banten kan ada beberapa persoalan. Dulu sempat server yang bermasalah, server error. Kemudian tahun kemarin heboh soal titip menitip. Korbannya adalah para guru kan. Wah pasti Pak Guru ini mengutamakan keluarganya dan yang lain-lain. Risih nggak sebagai guru ASN, apalagi sebagai ketua aliansi ASN dan pengurus-pengurusnya, ada nggak kebijakan para guru yang berhimpun di aliansi guru ASN ini harus mencegah itu justru, bukan malah ikut terlibat dalam proses sesuatu yang curang dalam PPDB. Ada nggak? Ya, jadi kalau bicara masalah risih, ya pasti kita juga sangat risih ya dengan proses PPDB yang terjadi seperti ini ya. Sekarang kan kebijakannya dari pusat ya. Betul. Ada 4 macam zona itu ya. Ada misalnya dari zonasi, terus juga perpindahan orang tua, terus ada juga afirmasi dan juga ada prestasi. Kita sebetulnya sangat risih juga pada saat PPDB ya.
kita berusaha tidak menjadi bagian dari tadi yang disampaikan tadi ya. Kita berusaha kalau bisa sistem PPDB ke depan ini dievaluasi ya. Evaluasi mana kira-kira yang memang ada celah-celah yang kecurangan, itu juga kita harapkan bisa diperbaiki. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan pihak-pihak orang tua juga ya, apalagi di sekolah-sekolah yang sudah terlanjur tanda kutip favorit seperti itu. Betul. Jadi terkadang orang tua akan memaksakan dengan level sekolah favorit dan juga mengikuti dari keinginan anak itu tadi. Iya. Kan ada anak zaman sekarang itu, Bu, Pak, Ayah, Ibu, kalau saya nggak sekolah di SMA ini, saya lebih baik nggak lanjut. Iya. Tapi gimana kalau kemudian posisinya terbalik? Ada orang-orang yang memanfaatkan, wah ada aliansi guru ASN nih, nitipin anak lewat sini nih, siapa tahu masuk. Gimana tuh Bang? Iya, kalau sampai saat ini sih tidak ada yang seperti itu kita ya. Dan saya juga berharap tidak ada ya yang namanya titip-nitip apalagi ke aliansi ya. Sampai sekarang tidak ada. Memang saya dengar ada anak yang kadang sampai mengancam tidak mau sekolah, ada yang sampai mengurung di kamar, menangis kalau tidak bisa masuk ke sekolah tertentu. Iya. Nah, kita minta pandangannya ke Pak Ketua. Antusiasme masyarakat begitu luar biasa ingin anaknya masuk ke sekolah negeri, terutama di wilayah Serang, Cilegon, Lebak Pandeglang. Mungkin wilayah Tangerang agak kebagi tuh, udah masuk ke Tangsel sana, mereka sudah banyak pilihan, swastanya juga bagus-bagus. Kalau di wilayah kita, Pak Ketua memandangnya, kenapa sesungguhnya masyarakat ini memaksakan secara serius anaknya harus di sekolah negeri? Apakah ada ketimpangan soal kualitas antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, atau memang ini soal gengsi dan budaya kita nih, kalau anak pejabat nggak masuk sekolah negeri seolah-olah runtuh tuh wibawa nama besar orang tuanya. Dari kacamata Pak Ketua aliansi ini, apa sesungguhnya yang terjadi Bang? Ya yang jelas karena yang gratis ini ya, ini yang tanda kutip ya. Sekarang yang gratis itu baru di sekolah negeri SMA, SMKN dan SKH. Jadi berbondong-bondong karena sekolah gratis itu tadi. Nah, pandangan kita ke depan sebaiknya pemerintah hadir ya di sekolah swasta juga. Jadi sekolah swasta juga diberikan semacam jaminan ya, ada semacam bantuan juga sehingga di sekolah swasta itu tidak berbayar. Nah, di kota-kota memang menjadi permasalahan jumlah sekolah ya, dengan lulusan SMP itu tidak sebanding. Misalnya di lulusan SMP sekolah ada 30 SMP, SMA hanya ada 8 atau 7. Ini soal daya tampung. Iya, daya tampung. Malah kalau di daerah seperti mungkin Pandeglang ataupun di Lebak, sebetulnya tidak masalah. Karena muridnya juga kadang sekolah malah kekurangan kalau di daerah Pandeglang. Jadi itu beberapa PR-nya ya. Tapi mestinya pemerintah hadir di sana, bahwa swasta tetap harus hidup, sekolah negeri juga harus hidup. Baik, Pak Ketua, ini menarik. Kalau kita lebih serius, pelaksanaan PPDB ini kan sesungguhnya kalau diintip nih oleh kacamata jurnalis, banyak juga anak-anak orang kaya yang justru memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Kan nggak mungkin hanya soal mengincar gratis biaya sekolah. Apa ada hal lain? Apakah memang lulusan sekolah negeri itu lebih mudah diterima di perguruan tinggi negeri misalnya? Ada nggak kaitan dengan itu? Iya, memang ada kaitannya. Sekolah negeri ya, memang sudah terkoneksi dengan perguruan tinggi. Selain itu juga fasilitas ya, fasilitas di sekolah negeri kan mayoritas lebih bagus ya dibandingkan mungkin yang di swasta yang mandiri ya. Jadi itu juga menjadi sebuah daya tarik ya, daya tarik bagi orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di sekolah negeri ya, terutama di SMA, SMK dan SKH itu. Siap. Di 3 pertanyaan terakhir, Pak Ketua, kalau kita lebih fokus lagi ke mendalami substansi pendidikannya, ini
kurikulum biasanya kalau ganti presiden, ganti menteri, kurikulumnya juga terancam ganti. Apa catatan Aliansi Guru ASN Provinsi Banten ini? Ya, mudah-mudahan ke depan ya, dengan bergantinya kepemimpinan baik tingkat nasional dan juga menteri, kurikulum tidak diganti secara keseluruhan ya. Lebih kepada penyempurnaan sebetulnya. Karena kurikulum itu ya kalau tiap era berganti kan akan ada kurikulum yang ini belum selesai, belum dipahami secara maksimal, sudah berganti lagi kurikulum yang baru, sehingga kita juga kadang bingung ya, seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi menterinya boleh diganti, tapi kurikulum dan sistemnya tetap ya disempurnakan. Harus program berkelanjutan ya Pak Jokowi. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Ketua, kan tidak hanya kepemimpinan nasional yang berganti. Kita juga akan menghadapi pilkada serentak 2024, akan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Kalau kaitan dengan sekolah SMA, SMK kan ini kewenangan pemerintah provinsi. Tentu ini kita akan berharap betul pada siapapun gubernur Banten berikutnya. Apa harapan-harapan dan keluhan-keluhan yang selama ini guru ASN diskusikan, disampaikan, apa untuk gubernur Banten yang akan datang, apa sih yang harus diperbaiki di dunia pendidikan kita? Ya, kita secara organisasi kita adalah ASN, jadi kita berada di tengah ya, netral ya. Tetapi secara pribadi kita juga punya hak untuk memilih. Betul. Nah, ke depan harapan kita, terutama kepada pemimpin daerah yang nanti akan terpilih, adalah yang betul-betul konsen terhadap dunia pendidikan ya. Konsen terhadap dunia pendidikan bukan hanya dalam hal penyediaan fasilitas, tetapi juga yang tidak kalah penting itu adalah dari gurunya juga sendiri harus diperhatikan, terutama di bidang kesejahteraan. Itu yang juga harus tidak boleh dianggap di sebelah mata oleh pemimpin yang akan datang, seperti itu. Jadi ini menarik kalau soal kesejahteraan. Guru ASN di Banten masih belum sejahtera Pak Ketua. Ya, kalau saya ambil benang merah, guru ASN Banten belum sejahtera. Dibandingkan dengan provinsi yang lain? Dibandingkan dengan ASN lain yang selain guru di Provinsi Banten. Jadi ini perbandingannya antara guru ASN guru dan ASN non guru? Non guru di Banten. Belum ada prinsip keadilan di sana? Masih belum. Apa yang bagi Aliansi Guru ini yang belum adilnya? Bagian mananya Pak Ketua? Ya, dalam hal ini kita kan di provinsi kan ada yang namanya tunjangan kinerja ya. Tukin ya. Itu yang memang kita masih ada kesenjangan yang sangat jauh ya dibandingkan dengan ASN lain ya yang di sesama provinsi Banten. Jadi tukinnya ASN guru dengan tukinnya ASN non guru lebih gede yang non guru. Lebih gede yang non guru. Padahal dari sisi beban kerja, guru itu punya tanggung jawab moral luar biasa, mencerdaskan bangsa. Ini kebayang gimana nasib guru honorer ya. Apalagi kalau guru ASN-nya saja masih menuntut kesejahteraan. Ini paling pamungkas, Pak Ketua, kalau bicara soal guru, apalagi yang sudah ASN, bagaimana kemudian proses di jenjang karir? Kan kalau misalnya yang berhimpun di Aliansi Guru nih, tiba-tiba dia besok dilantik jadi kepala sekolah, otomatis keluar dong dari aliansi ini karena udah jabatan kepala sekolah. Sementara kita tahu di Provinsi Banten ini masih banyak sekolah-sekolah yang tidak dipimpin oleh kepala sekolah definitif, masih banyak yang kosong. Nah, fenomena itu apa potret bagi Aliansi ASN? Apakah ini harus menunggu gubernur definitif baru semuanya jangan ada lagi lah sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya tradisi PLT, atau rasa-rasanya
dipimpin oleh PLT kepala sekolah juga baik-baik saja dunia pendidikan Iya. kita. Apa potret aliansi guru ASN? Ya, kalau kita berharap tidak banyak yang PLT ya, karena memang kalau PLT kewenangan terbatas. Kita berharap segera ada yang definitif seperti itu, dengan tidak di-PLT-kan. Tidak di-PLT-kan. Iya, seperti itu. Berarti nanti punya rekomendasi untuk para calon pemimpin di Banten. Iya. Ada catatan khusus dari ini ya. Meskipun tidak mesti calon gubernur Bantennya backgroundnya harus mantan guru misalnya. Tidak mesti ya. Iya. Paling pamungkas, kita pernah audiensi dengan kalau kami pernah meliput ketua dengan teman-teman aliansi guru udah audiensi dengan dewan, dengan pimpinan dewan. Kalau dengan PJ gubernur sudah Bang? Iya. Kalau dengan PJ gubernur sampai hari ini kita belum berkesempatan untuk bertemu ya. Sebetulnya kita juga sudah sempat melayangkan surat untuk beraudiensi dengan Bapak PJ Gubernur, tapi memang sampai hari ini belum dijadwalkan. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertemukanlah kita dengan Pak PJ itu seperti itu. Sambil menunggu waktu ketemu dengan PJ Gubernur, seandainya nanti akan ketemu dengan PJ Gubernur, apa yang ingin disampaikan? Bisa lewat Bagus Podcast, Bang. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan ke Pak PJ Gubernur? Iya, yang ingin kita sampaikan adalah yang tadi sudah saya singgung ya, terkait dengan kesejahteraan guru ya. Ada kesenjangan tukin tadi ya. Mudah-mudahan Pak PJ Gub ini kan sebetulnya ini kan dasarnya dari Pergub ya. Pergub yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja ini. Kalau memang nanti Pak PJ Gub ini bisa melakukan revisi terhadap Pergub itu ya, kemungkinan besar kita akan ada harapan untuk ada perubahan kenaikan. Poinnya itu. Iya, itu poin. Jadi Aliansi Guru ASN Provinsi Banten meminta Pak PJ Gubernur untuk merevisi aturan terkait dengan tukin ASN guru agar sama seperti ASN yang lain. Ya, kita tidak berharap sama ya. Kalau sama mungkin juga khawatir kemampuan daerah juga tidak cukup ya. Tapi minimal kesenjangannya ini tidak terlalu jauh. Luar biasa. Hatur nuhun Pak Ketua. Sama-sama. Ternyata mantap. Kita berharap jangan sampai ketika Pergubnya direvisi, perjuangan aliansinya sudah final dan aliansi ini bubar. Iya. Tetap lanjut. Hatur nuhun Pak Guru. Selamat melaksanakan PPDB. Mudah-mudahan sukses di sekolahnya Pak Tajri dan juga di pengurus Aliansi Guru ASN. Teman-teman Sobat Bagus Podcast, itu tadi kita bincang soal apa sesungguhnya Aliansi Guru ASN, apa perjuangannya. Mudah-mudahan tentu ini akan mewarnai bagaimana pendidikan di Provinsi Banten tentu secara kualitas naik, dan lagi-lagi kita berharap lulusan SMA, SMK negeri terutama justru tidak menjadi pengangguran. Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.